Kostrad atau Komando Strategis Angkatan Darat adalah sebuah komando di bawah naungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Kostrad menjadi salah satu tumpuan Tentara Nasional Indonesia untuk melindungi kedaulatan Ibu Pertiwi. Sejak memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945, NKRI berulang kali mendapat gangguan dari pihak asing yang ingin menghancurkan kedaulatan negara. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1961, terbentuklah Caduan atau Cadangan Umum Angkatan Darat yang merupakan cikal bakal dari Kostrad. Ketika itu, Maijen TNI Soeharto ditunjuk sebagai Panglima Koras 1 Caduan. Belum genap 1 tahun sejak dibentuk, Koras 1 Caduan langsung ditugaskan Trikomando Rakyat atau Trikora di Irian Barat. Atas perintah Presiden Soekarno, berisi tentang usaha untuk menggagalkan pembentukan negara Papua di Irian Barat. Lalu pada tanggal 1 Desember 1962, dalam Operasi Mandala, Panglima Operasi Mandala yaitu Maijen TNI Soeharto mengemukakan konsep pembentukan Kostrad. Hingga akhirnya pada tahun 1963, terbitlah surat keputusan tentang penghapusan Korps Tentara 1 Caduan menjadi Kostrad. Pengabdian prajurit Kostrad dari masa ke masa terlibat dalam penugasan luar negeri sebagai pasukan penjaga perdamaian di bawah kendali Dewan Keamanan PBB. Sedangkan di wilayah NKRI, Kostrad terlibat dalam operasi pemulihan keamanan, pengamanan perbatasan, penanggulangan bencana alam, pengamanan objek vital, dan operasi pembebasan sandera. Saat ini markas besar Kostrad berkedudukan di Jakarta. Kostrad pun terbagi dalam 3 divisi infanteri handal. Divisi Infanteri 1 Kostrad yang bermarkas di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Divisi Infanteri 2 yang bermarkas di Singosari, Malang. Dan Divisi Infanteri 3 bermarkas di Karyango, Sulawesi Selatan. Tiga divisi Kostrad pun dipersenjatai alutsista mutakhir untuk menjaga kedaulatan. Alat utama sistem pertahanan atau biasa dikenal dengan sebutan alutsista merupakan alat yang juga digunakan oleh para prajurit Kostrad untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena selain prajurit yang cakap, siap mental maupun fisik, alutsista juga sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara. Alutsista juga membantu prajurit untuk melibas musuh dengan jarak jauh ataupun musuh yang hanya terlihat dari radar. Dalam keadaan damai, Kostrad turut serta dalam membantu dan menyentuh masyarakat. Cek semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita lanjutkan perjalanan. Aman ya? Ayo. Aman. Tidak hanya bertugas melindungi negara, para prajurit Kostrad selalu siap sedia hingga ke pelosok negeri. Mereka bertugas melindungi warga, menjalin kebersamaan, serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Ya, perhatikan yang lain, siap gerak. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, menjadi pandu ibuku. Indonesia rasaku. Mayangkara 503 menjadi salah satu kesatuan Kostrad yang seringkali menjadi andalan.
Langit biru lapangan 1. Pagi itu sirine kesatuan Yonif Para Raider 503 berbunyi. Pertanda semua prajurit Yonif Para Raider 503 harus siap sedia. Langit biru lapangan 1. Langit biru lapangan 1. Langit biru lapangan 1. Langit biru lapangan 1. Tangan, pantang, jalan. Selamat datang di Yonif Para Raider 503 Mayangkara, Brigif Para Raider 18 Trisula, Divisi Infanteri 2 Kostrad. Bersama Tuhan kita menyerbu dari langit. Yonif Para Raider 503 Mayangkara, bagian dari satu jajaran Brigif Para Raider 18 Trisula, Divisi Infanteri 2 Kostrad, yang bermarkas di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Menjadi salah satu kesatuan andalan Komando Strategis Angkatan Darat. Asal muasal Mayangkara adalah nama Aji-Aji dari pahlawan Poncowati yang berwujud kerah putih, yaitu Hanoman, di mana Aji-Aji tersebut dapat membuat prajurit-prajurit menjadi waspada, meskipun dalam waktu tidur atau dalam keadaan tidak sadar, dapat membuat prajurit tersebut waspada sehingga musuh tidak dapat melewatinya. Ketika itu juga pejabat Danyon pertama Infanteri Para Raider 503 ini, yaitu Mayor Infanteri Jarod Subiantoro, menamakan binatang kesayangannya yaitu kuda putih dengan nama Mayangkara, di mana kuda tersebut memiliki talenta pada saat kegiatan pembelaan atau perebutan negara kita dari penjajah. Dengan harapan dengan nama Mayangkara disebut, seluruh prajurit Batalion Infanteri Para Raider 503 Mayangkara selalu waspada, sehingga dia disegani kawan maupun lawan. Batalion ini dibentuk dari satuan setingkat kompi dan barisan pemuda yang berani mati di Surabaya, ex Jibakutai, pembinaan dari Jepang, di mana pada 10 November 1945 mereka berjuang mempertahankan kemerdekaan ini, merebut dari agresi-agresi militer Belanda di Surabaya. Dari satuan yang setingkat kompi ini diperkuat menjadi kekuatan 1 batalion. Pada saat itu dinamakan Batalion 3, Resimen 1, dan Divisi 7. Hingga saat ini dikenallah Batalion 503 ini dengan pimpinan pertama pada saat itu yaitu Mayor Infanteri Jarod Subiantoro. Udara ataupun dengan lintas udara. Para prajurit Yonif Para Raider 503 dilengkapi dengan berbagai macam jenis senjata serbu laras panjang yang sangat mumpuni.
Beberapa di antaranya merupakan jenis senjata perorangan. SG-552 Komando merupakan sebuah senjata yang berjenis assault rifle atau senapan serbu. Senjata buatan Swiss ini mempunyai panjang 504 mm dengan berat 3 kg dengan kecepatan tembak senjata 725 meter per second, menjadikan senjata ini sangat mematikan. SMG Daewoo K7, senjata buatan negeri ginseng Korea Selatan ini menjadi salah satu senjata andalan pertempuran jarak dekat Tentara Nasional Indonesia. Senjata ini merupakan senjata senyap dengan tingkat kebisingan hanya 120 desibel. Sistem operasi K7 mengusung delayed blowback standard dengan bolt group termasuk ringan. K7 mampu mencapai kecepatan tembak 1100 meter per second. MP5A3 adalah keluarga pistol mitrailleur yang diproduksi oleh perusahaan senjata Jerman Heckler & Koch. Senjata memiliki amunisi magazine box 30 atau 100 butir peluru dengan magazine ganda 150 atau 500 butir dengan kecepatan peluru 270 meter per second dan memiliki jarak efektif 200 meter. SS2 V4 senjata buatan PT Pindad Indonesia ini menjadi senjata andalan yang biasa digunakan pasukan 503 Mayangkara. Berat senjata 3,8 kg, jarak efektif tembakan 400 meter dengan munisi 5,56 mm. Senapan ini bekerja dengan sistem kerja gas dengan tembakan yang dipilih serta pengumpan magazine. Senjata karya anak bangsa ini pun sering digunakan baik latihan penembakan ataupun latihan patroli pengamanan dan penyergapan.